Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Sungguh saya bersuka cita melihat anggota baru tim Praise and Worship. Betul sekali yang diceritakan Atri tadi ya. Rupanya himbauan yang berkali-kali disampaikan dari depan sini dijawab oleh jemaat kita. Sebetulnya masih ada lagi satu aset gereja tim PW yang masih mangkrak. Drum, kita punya elektrik drum. Jadi kalau ada anggota jemaat yang memang mau ya berpartisipasi, dipersilahkan untuk kemuliaan nama Tuhan tentu saja. Niko tadi nggak mencoba waktu saya tanya di WhatsApp grup. Nggak baca berarti. Oke. Kalau saudara-saudara mendengarkan kata rekonsiliasi, apa yang tersirat di benak saudara-saudara? Siapa yang tersirat di kepala saudara? Udah langsung ke kesimpulan ini. Tadinya saya berharap ada yang bilang Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Mereka itu berdua bertarung sengit loh dalam 2 pilpres. Sampai timbul keterbelahan di masyarakat kita. Nggak tahu kalau teman-teman mengikuti itu. Tapi dalam periode kedua pemerintahan Jokowi, mereka bergabung. Buat saya, kalau mendengarkan kata rekonsiliasi, yang terbersit di kepala saya adalah Nelson Mandela, bukan Yesus Kristus. Jujur saja, pertama sekali kalau saya mendengar kata rekonsiliasi, Nelson Mandela. Nelson Mandela itu presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Manggut-manggut Pebro tahu berarti. Sebelum dia jadi presiden, baru lulus sarjana hukum, Mandela yang terinspirasi oleh Marxisme bergabung dengan Partai Komunis Afrika Selatan. Melancarkan berbagai aksi sabotase terhadap pemerintahan apartheid kulit putih di Afrika Selatan. Sikap radikal dan kemarahannya terhadap diskriminasi berdasarkan warna kulit itu terungkap dalam pidatonya. Kalau teman-teman baca soal Nelson Mandela tahu ini. I am prepared to die. Akhirnya apa? Dia ditangkap oleh pemerintah rejim apartheid Afrika Selatan, dijebloskan ke penjara, dihukum mati. Dihukum seumur hidup. Di dalam penjara, Nelson Mandela betul-betul mengalami transformasi. Dari seorang aktivis militan, dia menjadi negarawan. Dia percaya kemudian bahwa pengampunan dan rekonsiliasi lebih powerful dibanding balas dendam, kemarahan. Dia menjelma dari seorang pemimpin politik menjadi simbol perjuangan umat manusia melawan diskriminasi berdasarkan warna kulit. Transformasinya ini dia tulis dalam sebuah buku yang terkenal, Long Walk to Freedom. Mandela akhirnya dibebaskan, ya, setelah dipenjara 27 tahun. Kemudian dia mendapatkan Nobel Perdamaian di tahun 1990. Dia pun dibebaskan karena apa? Karena begitu besar tekanan dunia internasional terhadap rejim apartheid di Afrika Selatan. Dan ada kekhawatiran bahwa akan pecah perang saudara rasial. Mandela juga kemudian membentuk apa yang disebut Komisi untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dia ingin menciptakan perdamaian di antara berbagai kelompok rasial di Afrika Selatan.
Judul pesan yang saya mau bawakan hari ini adalah transformasi mengilhami rekonsiliasi. Diambil dari kitab Filemon. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Filemon yang berisi permohonannya agar Filemon mau berrekonsiliasi dengan Onesimus yang sudah mengalami transformasi oleh Injil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Kami memohon hikmat untuk memahami firman-Mu dan memohon kekuatan untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba yang berdosa dan terbatas ini memohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu agar bukan suara hamba tapi suara meluah yang berbicara kepada setiap hati. Tuhan berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan lakukan sesuatu yang lain. Saya nggak tahu, mungkin pastor bisa confirm. Saya pikir kita belum pernah membaca satu buku, satu kitab dalam Alkitab dari awal sampai akhir secara bersama-sama di dalam gereja. Pernah nggak, pastor? Hari ini kita akan coba. Kita akan membaca seluruhnya Filemon. Ya? Kaum bapak akan membaca dari ayat 1 sampai 3. Membuka suara, yang lain baca dalam hati. Lalu kaum wanita akan baca dari 4 sampai 7. Yang lain membaca dalam hati. Saya dapat bagian paling panjang, saya akan baca dari Filemon 22 ayat 8 sampai 22. Terakhir kita semua membaca bersama-sama dari Filemon 23 sampai 25. Paham? Jelas? Mengerti? Good. Ya, mari kita mulai membaca Filemon 1 sampai 3 kaum pria saja. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kaum wanita, saya akan baca 8 sampai 22, mohon saudara-saudara membaca dalam hati. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku.
yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Mari baca bersama-sama. Salam. Salam kepadamu dari Efrapas, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Congratulations. Kita sudah baca utuh satu kitab dalam Alkitab kita, dari awal sampai akhir. Bukan cuma sepotong ayat, bukan cuma satu paragraf, satu perikop, satu buku utuh. Another achievement. Kitab Filemon ini saudara, ini surat ya yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Ini satu dari apa yang dikenal sebagai 4 surat penjara Paulus. Yang lain, 3 yang lainnya adalah Efesus, Filipi, dan Kolose. Semua buku ini, kitab surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia di dalam tahanan rumah di Roma, antara tahun 60 sampai 62 setelah Masehi. Semua yang kita baca tadi, saudara-saudara, pendek. Ini surat Rasul Paulus paling pendek. Kalau waktu itu udah ada sosial media, isi surat ini bisa disampaikan dalam satu cuitan di Twitter. Ya. Semua yang kita baca tadi, 420 kata, masuk dalam satu cuitan di Twitter. Bahkan dalam versi aslinya, bahasa Yunani, 335 kata. Ini bisa disampaikan dalam satu status update di Facebook. Atau satu komentar di WhatsApp grup. Nyampe. Nah, Filemon dibilang tadi di ayat 1 dan 2 adalah sahabat dan rekan kerja Paulus. Kalau kita baca di dalam Kolose 4 ayat 7 sampai 17, kita bisa menyimpulkan bahwa Filemon ini adalah anggota jemaat di Kolose. Dan dia pegang peranan penting di sana. Dia dikenal dengan kemurah hatian dan keramah tamahannya. Bacalah di sana di Kolose 4. Dia itu rumahnya itu bisa besar kayaknya dipakai oleh jemaat Kolose untuk beribadah. Gagasan utama dari surat tadi buat saya adalah soal rekonsiliasi, soal pengampunan. Bukan rekonsiliasi yang dilembagakan seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasinya Nelson Mandela. Bukan pengampunan yang ada motif politik seperti abolisinya Tom Lembong dan amnestinya siapa? Hasto Kristanto. Ini adalah pengampunan dan rekonsiliasi yang didasarkan oleh kesukarelaan. Ya, kita akan gali nanti. Ini rekonsiliasi dan pengampunan yang didasarkan kepada hati yang sudah mengalami transformasi oleh Injil. Kita lihat di dalam ayat 8 sampai 10. Saya baca sekali lagi. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Paulus ini saudara sebenarnya bebas saja, bisa saja memerintahkan Filemon untuk melakukan apa yang dia inginkan. Paulus ini lebih superior secara spiritual dibanding Filemon. Filemon itu muridnya. Ya, bisa saja dia bebas saja untuk memerintahkan. Dan Rasul Paulus sedang dipenjarakan karena Kristus Yesus.
Sementara Filemon ada di Kolose, hidupnya nyaman, rumahnya besar, bisa dipakai oleh ibadah oleh orang-orang jemaat di Kolose. Dan kayaknya punya beberapa ruang tamu, karena salah satunya kayaknya mau dipakai oleh Paulus kan. Dia bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Paulus juga lebih senior secara umur dan pengalaman dibanding Filemon. Paulus diperkirakan berumur sekitar 60 tahun. Sudah lolita, lolos 50 tahun. Sementara Filemon umurnya kira-kira 45 tahun. Masih jelita, jelang 50 tahun. Dari segi pengalaman hidup pun nggak sebanding. Rasul Paulus itu menderita persekusi, ya, diburu di mana-mana, menderita banyak dalam mengabarkan Injil ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, di Makedonia, di Asia Besar, di mana-mana. Sementara Filemon tidak sebanding dalam hal umur dan pengalaman hidup. Tapi Paulus tidak menggunakan superioritas spiritualnya, senioritasnya untuk mendiktekan kepada Filemon apa yang dia mau. Dia memohon, dia meminta. Dan permintaannya itu terkait dengan seorang bernama Onesimus. Onesimus ini nama yang banyak dipakai oleh para budak di zaman Kekaisaran Romawi. Artinya berguna. Kita nggak dijelasin bagaimana jalan hidup Onesimus dan Rasul Paulus bersimpangan. Mungkin ketemu di pasar, mungkin ketemu dalam penjara yang sama dengan Rasul Paulus, nggak dijelasin. Tapi mereka dipertemukan. Dan dari pertemuan itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat, sampai akhirnya Paulus bilang, sudah seperti anaknya sendiri. Siapa di sini yang merasa lebih superior secara spiritual? Merasa sudah naik kelas rohani lebih tinggi daripada yang lain? Teladani Rasul Paulus di sini. Dia tidak menggunakan superioritas imannya dan senioritas banyaknya pengalaman dia untuk berinteraksi dengan saudara seiman. Dia melakukan pendekatan berdasarkan kasih. Saya mengaku, kalau saya ini ya, lolita senior dengan umur dan pengalaman yang panjang, mungkin yang lebih senior dari saya di sini cuma pastor di sini. Kalau saya mengaku, saya cenderung memerintah daripada memohon ketika berurusan dengan yang masih lolita ya, masih jelita ya, atau yang lebih muda. Tidak mudah. Itulah yang saya teladani dari Rasul Paulus di sini. Kemudian di ayat 11 dan 12 kita akan lihat lebih jauh tentang transformasi Onesimus dan bagaimana Onesimus ini sebenarnya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Kenapa dulu Onesimus tidak berguna bagi Filemon? Sebagai budak, Onesimus tidak berguna bagi Filemon karena dia dipisahkan dari Filemon, tuannya. Yang nampaknya terjadi, Onesimus ini lari dari tuannya Filemon sampai ke Roma. Dan tidak berguna karena kemudian nggak tahu si Filemon ini apa yang terjadi. Kemungkinan besar memang Onesimus ini melarikan diri karena dia berbuat kesalahan terhadap Filemon. Tapi sekarang dia sudah berguna, kata Paulus. Karena apa? Dengan pelariannya ke kota Roma itu dia bertemu dengan Rasul Paulus. Mengalami transformasi menjadi pengikut Kristus. Melalui pemuritan oleh Rasul Paulus. Buronan Buddha ini sekarang sudah menjadi anak rohani
Rasul Paulus. Sama dengan Titus, sama dengan Timotius, sama dengan Filemon sendiri. Dan dia berperan banyak untuk membantu Paulus dalam melaksanakan pelayannya dari dalam penjara. Bahkan saya membaca beberapa literatur dan juga dari beberapa cendekiawan Kristen, Onesimus ini pada akhirnya menjadi bishop di Efesus. Itulah transformasi yang dialami oleh seorang Onesimus. Dikatakan kemudian, ditulis kemudian oleh Paulus, dia kusuruh kembali kepadamu. Menurut saya ini lebih tepat dibaca, dia sedang, atau aku sedang atau telah mengembalikan dia kepadamu. Karena kalau kita baca versi bahasa Inggris, yang ditulis, yang disebutkan di sana adalah I have returned him. I have sent him back. And yang satu lagi, I have returned him. I am sending him and I have returned him back. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan Kolose 4 ayat 7-9, kalau bisa ditunjukkan, nampaknya ya, Kolose 4 ayat 7-9, nampaknya memang Onesimus ini menemani Tikhikus membawa surat Paulus buat jemaat di Kolose dan surat Paulus buat Filemon. Nanti dibaca ya, kalau biar tahu lebih ini backgroundnya. Saya membayangkan Onesimus itu berdiri di depan tuannya. Filemon sedang membaca surat dari Rasul Paulus. Saya membayangkan Filemon berusaha keras menahan emosi. Ya, terhadap budaknya yang sudah lari dari dia ini, yang sudah banyak menimbulkan kesusahan buat dia. Nah, Onesimus telah lahir kembali, tetapi Paulus bilang, dia kusuruh kembali kepadamu. Kenapa? Sudah jadi anak rohaninya, sudah bertransformasi, sudah lahir kembali. Tetap oleh Paulus dibilang, kembalilah kepada Tuanmu Filemon. Karena apa? Karena Paulus ingin Onesimus berdamai dengan Filemon yang sudah dia cederai. Filemon yang sudah dia susahkan. Paulus mau Onesimus bertanggung jawab untuk pelanggarannya, bahkan sebelum dia lahir kembali. Saudara, kita semua di sini Onesimusnya Tuhan. Kita semua Onesimusnya Tuhan. Kita bertransformasi dari budak dosa menjadi hamba Allah ketika kita menerima Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita di kayu salib sebagai juru selamat kita. Itulah Onesimus. Kitalah Onesimusnya Tuhan. Kita pernah lari dalam hidup kita dari Tuhan, tapi kita telah dilahirkan kembali. Tapi itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berdamai dengan orang-orang yang pernah kita lukai. Untuk memulihkan relasi personal, sosial, mungkin ada relasi finansial. Itu kita harus pulihkan. Sebagaimana Allah telah memulihkan kita dengan kasih-Nya. Kita lanjutkan di ayat 13 dan 14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebenarnya aku mau menahan dia. Jadi Paulus masih ingin bersama dengan Onesimus. Di sini kita perlu melihat aspek legal menyimpan budak yang lari, ya. Itu pelarian budak Onesimus itu kan. Nah, di masa perbudakan di masa kekaisaran Romawi itu bukan masalah rasial, saudara. Seperti perbudakan di zaman kolonial di Amerika.
bukan masalah rasial. Budak bisa berasal dari berbagai suku bangsa. Orang jadi budak karena perang, karena berhutang. Dan beberapa budak itu bisa mempunyai pendidikan yang lebih baik daripada tuannya. Mereka jadi tabib, ada yang jadi ahli pembukuan untuk mengelola kekayaan tuannya, ada yang menjadi ahli hukum, ada yang jadi guru. Dan meskipun banyak budak yang diperlakukan tidak manusiawi, ya, di zaman Kekaisaran Romawi, tidak sedikit yang mempunyai hubungan yang baik dengan tuannya. Mereka diberi sebidang tanah untuk dikelola, bahkan digaji. Nah, budak pelarian seperti Onesimus ini, kalau dia tertangkap, berat hukumannya. Berat. Pertama sekali itu di kepala mereka akan dicap dengan huruf F. Dari kata Yunani fugitivus. Itulah asal kata fugitive dalam bahasa Inggris. Mereka akan dicambuk. Bahkan dihukum mati kalau pelariannya itu melibatkan pencurian atau kekerasan. Nah, Paulus tidak mau Onesimus terus bersamanya tanpa persetujuan Filemon. Karena dia tahu secara legal hukum Kekaisaran Romawi, pemilik sah Onesimus adalah Filemon. Dan Paulus tahu betul resikonya bagi Onesimus kalau dia tertangkap. Dikatakan supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya, Paulus ingin Filemon berbuat baik tanpa terpaksa tapi dengan sukarela. Perbuat apa? Kebaikan yang dimaksud di sini adalah agar Filemon tidak hanya menerima kembali, tapi juga mengampuni Onesimus. Dan Paulus ingin Filemon menerima dan mengampuni dengan sukarela. Seperti saya bilang tadi, karena menurut hukum Romawi, mungkin Filemon menerima Onesimus, tapi bisa saja Onesimus mengeksekusi Onesimus. Nggak akan ada yang bisa menyalahkan dia di dalam hukum Romawi. Kebaikan untuk mengampuni itu juga diminta dengan tidak terpaksa. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa meskipun Filemon itu sudah jadi anak rohaninya, ya, sudah dewasa secara rohani, tetaplah tidak mudah bagi seorang majikan untuk bisa mengampuni budaknya yang sudah begitu banyak menimbulkan kesusahan buat dia. Berat mengampuni. Bahwa mengampuni tidak mudah dan perlu waktu. Saya menyaksikan sendiri, saya mengalami sendiri. Ada konflik pertikaian yang sudah menahun antara keluarga adik saya laki-laki, dia anak nomor 3 ya. Kami sekarang tinggal 7 bersaudara, awalnya 10. Dan dengan keluarga adik perempuan saya yang bungsu. Waktu saya cuti tahun lalu, saya mempertemukan mereka. Dan meminta supaya mereka saling memaafkan. Saya pikir sudah terjadi perdamaian itu. Waktu cuti tahun ini, tempo hari, bulan Juni sampai awal Juli, kami semua, kita berapa itu? Karena 5 kakak beradik, karena yang di Palembang nggak bisa ikut, anaknya mau wisuda, yang di Kupang juga nggak bisa ikut, jadi tinggal berlima kami. Berliburlah ke 2 malam 3 hari ke sebuah villa di Puncak. Kami
makan bersama-sama, berdoa bersama-sama, ada banyak game untuk anak-anak. Semua juga kemudian jalan-jalan ke Taman Safari. Pengalaman yang menyenangkan, semua kakak beradik bisa berkumpul. Nah, di malam terakhir, saya bilang sama adik-adik saya, ini kita jarang ketemu. Waktu kita ketemu ini ada nggak yang perlu kita bahas gitu kan? Ini kesempatan yang istimewa. Terus mulailah istri dari salah satu adik lelaki saya, dia anak nomor 4, bilang bahwa dia menderita kanker. Jadi dia bilang bahwa pengobatannya sudah menunjukkan perkembangan yang baik, dan puji Tuhan beberapa minggu yang lalu dia kirim kabar sudah tidak terdeteksi lagi kansernya. Oh bagus, wah kami senang. Terus adik laki-laki saya, dia yang laki-laki paling kecil bilang, aduh saya nggak bisa ketemu ini sertifikat rumah warisan orang tua kami kan. Udahlah kami ejek-ejek lah dia kan. Tibalah gilirannya dua keluarga yang bersengketa ini kan. Satu ngomong langsung ditimpa lempeng lah, cekcok saudara-saudara, cekcok. Cepat eskalasinya, langsung jadi pertikaian yang sengit sekali. Aduh jadi jelas bagi saya nggak ada perdamaian sejak setahun yang lalu itu. Nggak ada perdamaian. Jadi ini mereka belum bisa mengampuni karena mereka masih menyimpan kepahitan di dalam hati mereka. Dan kepahitan ini seperti saudara tahu tuh ya, lonceng di gereja kuno. Kan ada talinya itu. Ya. Untuk membunyikan lonceng itu, tali itu ditarik. Dan selama orang menarik tali lonceng itu ya, memegang talinya, lonceng itu akan terus berdentang. Hanya kalau kita lepaskan, dentangannya akan makin lama, makin pelan tidak terdengar sampai akhirnya hilang. Inilah yang terjadi dengan keluarga adik saya ini. Mereka memelihara kepahitan itu seperti memelihara tali lonceng itu. Bahkan dengan ada masalah-masalah sepele mungkin seperti orang menariknya seirama dengan lonceng itu, jadi makin sampai mereka melepaskan kepahitan itu mereka tidak akan bisa berdamai. Nah, akhirnya saya ceritakan kisah Filemon sama Onesimus ini kepada mereka. Mereka akhirnya saling memaafkan. Saya nggak tahu, ya, apakah ini real atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya sungguh berharap, ya, ada perdamaian. Memelihara kepahitan seperti kita memegang tali lonceng. Kemudian di ayat 15 sampai 17. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Perhatikan, Paulus menulis, mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Saya suka sekali Paulus menulis. Dia tidak mengatakan, tidak ada yang kebetulan, ini semua rencana Tuhan, bahwa Onesimus dipisahkan darimu supaya dia bisa bertemu dengan aku muridkan dan nanti akan kembali kepadamu dengan untuk selama-lamanya. Itu perkataan yang sering kita dengar ya, diucapkan secara dogmatis oleh beberapa orang percaya. Di sini buat saya Filemon seolah ingin mengatakan dia tidak bisa dengan sepenuhnya pasti mengetahui apa tujuan Allah. Dia seolah ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa dengan sepenuhnya memahami rencana Tuhan. Dan Onesimus dikatakan telah menjadi lebih dari sekedar hamba. Di sini Paulus tidak meminta Filemon untuk membebaskan Onesimus dari status budaknya. Dia ingin mendorong Filemon supaya mau menerima dan mengampuni Onesimus sebagai saudara kekasih yang seiman. Bagi Paulus, Onesimus sudah jadi itu. Onesimus sudah jadi saudara seiman. Dan Paulus yakin
kalau Filemon juga menerima Onesimus sebagai saudara seiman, maka Filemon akan mengalami sukacita yang besar. Baik secara jasmani ketika mereka bekerja bersama-sama sebagai tuan dan hamba, maupun secara rohani ketika mereka sama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Saudara perhatikan bahwa baru pada ayat 17 inilah Rasul Paulus secara spesifik menyebutkan apa permohonannya itu. Yaitu supaya Filemon menerima Onesimus seperti menerima Paulus sendiri. Jadi Paulus ini seolah dalam bagian-bagian awal suratnya mengkondisikan Filemon dulu. Karena dia tahu apa yang dia minta ini bukan hal yang sepele. Yaitu meminta Filemon menerima budanya yang sempat buron sebagaimana menerima seorang rasul. Itu bukan permintaan sepele. Dan itu juga menunjukkan betapa kuatnya keinginan Rasul Paulus supaya dua orang ini hubungan di antara mereka dipulihkan, supaya mereka berdamai, supaya mereka mengalami rekonsiliasi. Di sini saya belajar dua hal dari Paulus. Untuk tidak berpretensi bahwa saya bisa paham rencana Tuhan. Untuk tidak berpretensi bahwa bisa sepenuhnya mengetahui rahasia ilahi Allah. Yang kedua, untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk melakukan pekerjaan Allah. Paulus dalam penjara, saudara-saudara. Dia masih mengusahakan melakukan pekerjaan Tuhan untuk mencapai rekonsiliasi antara dua orang yang dikasihinya ini. Kita di sini di Kuwait hidup nyaman, kita berada zona nyaman di sini. Nggak ada alasan untuk kita tidak mencontoh Paulus ini untuk bergiat melakukan pelayanan buat Allah. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saudara tahu nggak pekerjaan Rasul Paulus apa? Membuat tenda. Betul. Mau menanggung hutang dan kerugian di sini dia bilang. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Onesimus memang tampaknya sudah merugikan Filemon. Karena pelariannya ke Roma, Filemon mungkin sekali harus mencari budak pengganti Onesimus. Karena Filemon nggak tahu kalau dan kapan Onesimus akan kembali. Lebih jauh lagi, Onesimus nampaknya memang mengambil uang dan harta benda Filemon untuk mengongkosi perjalanannya dari Kolose ke Roma. Jarak perjalanan itu saudara 2.500 km. Itu jarak perjalanan dari Medan ke Yogyakarta. Dari Manado ke Surabaya. Mengingat situasi kemajuan teknologi transportasi pada saat itu, butuh waktu 2 bulan untuk itu. Dan sebagian perjalanan harus ditempuh melalui jalur laut. Total biayanya semua itu, saya lakukan riset, itu setara dengan gaji 3 bulan budak. Bagaimana? Onesimus hampir pasti sudah mengambil harta benda Filemon untuk membiayai perjalanannya. Tetapi Paulus bersedia menanggung semua kerugian dan hutang itu. Kenapa? Itulah satu lagi, karena dia tahu walaupun Filemon adalah orang yang
sudah berjalan di dalam Tuhan, dia tidak mau Filemon menerima Onesimus, mengampuni Onesimus dengan perasaan terbeban, dengan keterpaksaan. Tanggungkanlah itu kepadaku. Kesediaan Rasul Paulus untuk menanggung kerugian Filemon, untuk menanggung utang-utang Onesimus, untuk menebus Onesimus basically, adalah demi untuk memilihkan hubungan mereka, itu adalah cerminan yang luar biasa atas pekerjaan Yesus. Filemon sepertinya Allah kita sudah disakiti. Onesimus sepertinya orang berdosa memerlukan rekonsiliasi. Paulus bersedia membayar harga untuk terjadinya rekonsiliasi. Bukankah itu peran juru selamat kita, Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa kita supaya tercapai rekonsiliasi antara manusia dengan manusia berdosa dengan Allah. Kita tidak bisa lebih menyerupai Allah daripada saat kita mengampuni. Kita tidak bisa lebih menyerupai Yesus daripada saat kita berkorban agar tercapai rekonsiliasi, agar tercapai perdamaian. Di ayat yang 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Diingatkan Filemon oleh Paulus di sini, hey my friend, kau berhutang padaku. Dan hutang Filemon kepada Rasul Paulus jauh lebih besar daripada hutang Onesimus kepada Filemon. Onesimus berhutang materi. Filemon berhutang pada Rasul Paulus hutang rohani. Onesimus berhutang harta benda, uang dan segala macam yang sementara. Filemon berhutang kepada Rasul Paulus yang telah membagikan Injil kepadanya, yang telah menuntun dia kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu hutang yang kekal, yang gak akan pernah bisa dibayar oleh Filemon. Siapa di sini yang gak punya hutang? Saya tidak cuma bicara soal utang dinar atau utang rupiah atau utang US dollar. Kita merugikan orang lain, kita menyakiti orang lain memberikan kita manfaat rohani, manfaat jasmani, kita berutang ya, dalam tanda kutip terhadap orang-orang tersebut. Terhadap utang-utang kita merasa kita sangat layak diampuni. Kita merasa heran ketika orang lain tidak mau mengampuni hutang-hutang kita. Kita cepat memaafkan diri kita sendiri, mengampuni diri kita sendiri, memberikan pembenaran kepada diri kita sendiri. Tapi soal mengampuni orang lain, nanti dulu. Saudara, tidak ada seorang pun, tak seorang pun, bisa melukai hati kita seperti kita sudah melukai hati Tuhan. Tidak ada. Sebesar apapun pelanggaran orang lain terhadap kita,
tidaklah lebih besar daripada pelanggaran kita kepada Tuhan. Tidaklah lebih banyak daripada pelanggaran kita kepada Tuhan. Namun Tuhan dengan penuh belas kasih sudah mengampuni kita. Kalau ada orang percaya yang tidak bisa mengampuni, itu seperti hamba yang jahat di dalam perumpamaan di Matius 18. Ingat ya, itu ada hamba yang jahat, hutangnya banyak pada raja, nggak bisa dia bayar, dia diampuni oleh raja. Tapi dia tidak mau mengampuni utang hamba yang lain, yang lebih kecil dan tidak berarti. Lebih jauh lagi, saudara-saudara, pengampunan harus diberikan walaupun tidak diminta. Yesus di kayu salib bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus memohon pengampunan kepada orang-orang yang membunuh dia, yang nggak minta pengampunan. Memang rekonsiliasi perdamaian tidak akan pernah terjadi sampai orang yang bersalah menginginkan meminta pengampunan. Tapi kita nggak boleh menyimpan dendam, tapi tetap berbelas kasih dan mengampuni dengan hati yang bebas dari kepahitan. Lalu ayat 20 dan 21. "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan." Ya, Filemon telah menjadi berkat bagi jemaat di Kolose. Dengan kemurah hatiannya, dengan keramah tamahannya, dan Filemon akan menjadi lebih berguna bagi Rasul Paulus dan mendatangkan sukacita bagi Paulus jika dia mau menerima dan mengampuni Onesimus. Tapi ada satu yang menarik di sini ya, lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Paulus yakin Onesimus akan melakukan lebih dari apa yang dia minta. Paulus yakin Filemon tidak hanya akan menerima dan mengampuni Onesimus, tapi juga membebaskannya dari statusnya sebagai budak. Karena apa? Karena Filemon adalah orang yang penuh kasih dan taat kepada Allah. Soal melakukan lebih dari yang diminta, saya sungguh berbesar hati dengan jemaat kita di sini. Jemaat kita, sebagaimana yang saya lihat, melakukan lebih dari sekedar rutinitas beribadah tiap Jumat, rutinitas menjalankan tugas, menjalankan piket sesuai tugas, rutinitas mengikuti cell group, membuka rumah buat cell group. Jemaat kita sungguh, saya berbesar hati kita melakukan lebih daripada apa yang menjadi tugas kita. Kalau ada yang sakit, ada saja yang datang mengunjungi, bawa makanan, mendoakan secara langsung. Kalau ada yang sudah agak lama nggak datang ke gereja, pasti ada aja anggota jemaat yang menghubungi, bukan buat menghakimi ya saudara-saudara, tapi yang mungkin menanyakan keadaannya, berempati dan mengundangnya untuk datang lagi. Kalau ada yang jemaat baru, wah kita selalu sambut dengan sukacita. Selalu ada saja yang membantu ya, supaya segera beradaptasi, memberi tumpangan,
memberitahu tempat-tempat yang penting, di mana belanja, di mana berekreasi. Saya bersyarat, jemaat kita juga sangat suka berbagi, ya. Lebih dari cuma sekedar rutinitas kita beribadah. Suka berbagi jemaat kita. Menyediakan setelah ibadah, selalu ada aja yang menyediakan konsumsi. Kadang-kadang malah ada yang ngajak neraktir ke Jollibee, ya. Jadi keep it up. Ayat 22. Permohonan Paulus di sini. Yang lain yaitu untuk diberi tumpangan dan didoakan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara Paulus yakin bahwa kasus yang menjerat dia itu sangat lemah. Ya, dan dia berharap segera dibebaskan dari penjara. Mulai merencanakan untuk datang ke Kolose, bertemu dengan Filemon. Mungkin sekaligus untuk ngecek, Filemon apakah benar dia sudah menerima mengampuni Onesimus dan berrekonsiliasi. Paulus meminta Filemon mendoakan pembebasannya. Paulus tentu tahu, ya, adalah kedaulatan Allah sepenuhnya untuk membebaskan dia dari penjara. Dia tetap meminta Filemon untuk mendoakannya, karena dia tahu Filemon sebagai orang yang sangat beriman, doanya sangat mempunyai kekuatan. Tapi selain itu juga dia sebenarnya ingin mengarahkan bagaimana Filemon memperlakukan Onesimus. Karena nggak mungkin Filemon akan berdoa supaya Paulus dibebaskan dan datang kepadanya di Kolose kalau dia tidak menerima Onesimus dan memaafkan Onesimus. Saudara, Paulus akhirnya dibebaskan sekitar setahun setelah dia menulis surat ini. Alkitab tidak menyebutkan apakah akhirnya Onesimus dan Filemon berdamai, apakah terjadi rekonsiliasi, apakah dia akhirnya bertemu dengan Filemon, enggak. Tetapi buat saya fakta bahwa surat ini jadi bagian dari Injil, dari Alkitab, itu membuktikan bahwa rekonsiliasi memang pada akhirnya terjadi. Menunjukkan bahwa Injil akan mempersatukan mereka yang terpisah di dalam kasih Allah. Saya nggak tahu apakah sungguh-sungguh sudah terjadi rekonsiliasi antara adik-adik saya. Saya hanya bisa berharap supaya mereka sungguh mengalami transformasi oleh Injil yang akan mengilhami mereka untuk berrekonsiliasi. Nah, saudara-saudara, setelah kita membahas lengkap, membaca lengkap kitab Filemon, saya harap saudara-saudara dapat memetik pelajaran dari kitab ini. Setelah kita membaca, mungkin baiknya sekarang kita bertanya, ya. Siapa kita? Bukan. Maksud saya, siapa kita ketika kita melihat karakter-karakter yang ada di sini? Mungkin ada yang mengidentifikasikan diri dengan Onesimus. Ya. Hadapilah konsekuensi dari tindakan saudara di masa lalu. Kalau saudara menyakiti, saudara melukai orang lain, hadapilah, tuntaskanlah, selesaikan. Jika ada yang mengidentifikasikan diri dengan Filemon, Anda disakiti, saudara dilukai, merasakan kepahitan, maafkanlah, lepaskanlah. Ingat, ya, meskipun kita telah terluka parah oleh orang lain,
Tuhan kita sudah menebus dosa itu. Dia sudah mati untuk dosa itu. Doakanlah agar orang yang melukai kita menerima rangkulan kasih Tuhan. Mungkin ada yang mengidentifikasikan diri sebagai Rasul Paulus, sedang mencari cara untuk mendamaikan, mewujudkan rekonsiliasi di antara orang-orang yang saudara kasihi. Teruslah berusaha, berdoa. Walaupun saudara punya keterbatasan, walaupun saudara punya pergumulan pribadi, teruslah berusaha. Kalau saya a little bit of everything. Enggak, saya merasa bahwa saya sangat sering menjadi seperti Onesimus. Saya melukai hati orang lain, saya merugikan orang lain. Saya mungkin menimbulkan kepahitan di diri orang lain. Saya sangat perlu banyak berbenah diri dan memerlukan bimbingan Tuhan untuk itu. Kadang-kadang, gak sering, saya seperti Filemon. Saya perlu memaafkan orang, perlu merangkul kembali orang yang mungkin melukai atau menyakiti saya. Tapi saya berharap bisa meneladani Rasul Paulus, menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan. Sore hari ini kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah berdoa bersahabat, kami sudah membaca firman-Mu juga Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu dan atas kebenaran yang diungkapkan kepada kami melalui surat Rasul Paulus kepada Filemon. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pengampunan, rekonsiliasi dan kasih persaudaraan di dalam Kristus. Kuatkan kami Tuhan untuk membuka hati kami, memulihkan hubungan yang retak dan melihat sesama kami sebagai saudara yang Engkau telah tebus. Kami yang berdosa ini memohon agar Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam transformasi hidup kami oleh Injil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.